Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia, edisi persiapan ujian. Kali ini kita akan mempelajari materi melengkapi kalimat atau teks dengan kata bentukan. Apa itu kata bentukan? Ayo kita pelajari bersama. Kata bentukan adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Artinya, kata bentukan tersebut adalah suatu kata yang sudah tidak asli lagi karena mendapat tambahan atau imbuhan. Kata ini dibangun dari kata dasar yang mendapat imbuhan di depan atau awalan, di tengah atau sisipan, dan di belakang atau akhiran, atau awalan dan akhiran yang hadir bersamaan, yang disebut juga dengan imbuhan gabung. Ini adalah contoh awalan, ada awalan di, me, atau meng, ber, ter, se, ke, pe, per. Kemudian sisipan atau yang di tengah ini ada L, M, R. Kemudian untuk akhiran contohnya itu ada I, kan, an. Sedangkan untuk imbuhan gabung di sini contohnya ada awalan me atau meng digabung dengan akhiran kan. Kemudian awalan di digabung dengan akhiran kan. Kemudian awalan diper digabung dengan akhiran kan, dan awalan memper digabung dengan akhiran kan. Untuk contoh-contohnya mari kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah awalan di, me, atau meng, ber, ter, se, ke, pe, per. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Contoh 1. Di. Kata beli jika diberi awalan di menjadi dibeli. Kata pukul jika diberi awalan di maka menjadi dipukul. Nah, ini kata-kata bentukan yang terbentuk dari kata dasar dengan ditambahi awalan di. Yang kedua, contoh dengan awalan me atau meng. Contohnya rumput diberi awalan me jadi merumput. Kemudian gunung diberi awalan meng jadinya menggunung. Contoh ketiga, ber. Kata atap ditambahi atau diberi awalan ber menjadi beratap. Tani menjadi bertani. Jalan menjadi berjalan. Kemudian awalan ter. Jatuh menjadi terjatuh. Mahal menjadi termahal. Kemudian se. Ekor menjadi seekor. Rumah menjadi serumah. Besar menjadi sebesar. Kemudian ke. Tua menjadi ketua. Tabrak menjadi ketabrak. Dua menjadi kedua. Ketujuh ini pe. Rekat menjadi perekat, suruh menjadi pesuruh, rasa menjadi perasa. Kemudian yang kedelapan, per. Awalan per. Tajam menjadi pertajam, kuat menjadi perkuat, dan tiga menjadi pertiga. Setelah kita lanjutkan dengan contoh sisipan. Di sini sisipan L, M, dan R, atau sisipan itu yang imbuhan tetapi di tengah. Sebagai contohnya, 1. L.
Kata getar menjadi geletar. Kata patuk menjadi pelatuk. Kata luhur menjadi leluhur. Kemudian contoh kedua, ini sisipan M. Potong menjadi pemotong. Pungut menjadi pemungut. Terus yang ketiga, sisipan R. Sabut menjadi serabut. Suling menjadi seruling. Gigi menjadi gerigi. Kita lanjutkan dengan yang akhiran. Ini ada akhiran I, kan, dan an. Contohnya 1. Akhiran I. Patuh menjadi patuhi. Siram menjadi sirami. Kirim menjadi kirimi. Yang kedua, akhiran kan. Tulis menjadi tuliskan. Ambil menjadi ambilkan. Dengar menjadi dengarkan. Tanam menjadi tanamkan. Kemudian yang ketiga, akhiran an. Lukis menjadi lukisan. Tiup menjadi tiupan. Laut menjadi lautan. Kita lanjutkan ke imbuhan gabung. Di sini imbuhan gabungnya yaitu meng, kan, di, kan, diper, kan, memper, kan. Contohnya, yang pertama, imbuhan gabung me atau meng digabung dengan akhiran kan. Contohnya di sini adalah sekolah menjadi menyekolahkan. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah sekolah di sini tidak pakai s lagi, tapi menjadi nyekolah. Kenapa? Karena ini adalah luluh ya, huruf s-nya dulu. Kemudian ini kirim menjadi mengirimkan. Ini juga luluh di sini. Yang kedua, digabung dengan akhiran kan. Kata buat menjadi dibuatkan. Jauh menjadi dijauhkan. Kemudian makam menjadi dimakamkan. Selanjutnya yang ketiga, diper digabung dengan akhiran kan. Temu menjadi dipertemukan. Kemudian sembah menjadi dipersembahkan. Yang keempat ini awalan memper digabung dengan akhiran kan. Contohnya malu menjadi mempermalukan. Siap menjadi mempersiapkan. Kita lanjutkan contoh. Ini ada contoh lain. Contohnya anak-anak sedang titik-titik layang-layang putus. Ini adalah contoh soal ya. Ini titik-titiknya cocoknya diisi apa? Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas yaitu memperebutkan. Jadi dari kata dasar rebut diberi imbuhan memper dan kan. Jadi kalau digabungkan ini, anak-anak sedang memperebutkan layang-layang putus. Baiklah, ini ada catatannya. Catatannya apa? Kata bentukan bisa juga bermakna kata yang dibentuk dari dua kata. Jadi, kalau tadi adalah yang ada imbuhannya, kalau ini kata bentukan yang dibentuk juga bisa dari dua kata. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. 1. Kata tanggung ditambah jawab jika digabung menjadi kata bentukan, jadi diawali diper dan diakhiri kan, maka menjadi dipertanggungjawabkan. Ingat, untuk kata bentukan walaupun ini tersusun dari dua kata, maka kita menuliskannya harus tetap gabung ya, tidak dipisah.
Kemudian ini contohnya kata tanggung jawab di memper dan kan, akhiran kan, jadi mempertanggungjawabkan. Kemudian ini juga ada pertanggungjawaban. Contoh kedua, kata bumi dan kata hangus digabungkan menjadi dibumi hanguskan, membumi hanguskan, bisa juga pembumi hangusan. Yang ketiga, kata rata dan kata tanah digabungkan menjadi dirata tanahkan, merata tanahkan, perata tanahan. Yang keempat, kata pindah ditambah dengan kata tangan menjadi dipindah tangankan. Kemudian memindah tangankan dan pemindah tanganan. Yang kelima, kata sama ditambah dengan kata rata menjadi disamaratakan, menyamaratakan, dan penyamarataan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh dalam soal ujian. Contoh soal ujian 1. Saat ini marak penipuan di media sosial yang titik-titik undian berhadiah. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. Diatasnamakan, B. Diatasnamakan, C. Mengatasnamakan, D. Mengatasnamakan. Kira-kira kata bentukan apa yang tepat? Misalnya kita A. Ini kurang cocok ya sobat. Saat ini marak penipuan di media sosial yang diatasnamakan undian berhadiah. Ini kurang pas. Kemudian di atas namakan ini juga sudah kurang pas, ini dipisah, jadi jelas tidak tepat. Kemudian kalau yang C, mengatasnamakan. Saat ini marak penipuan di media sosial yang mengatasnamakan undian berhadiah. Nah, ini paling tepat ini. Sedangkan kalau D, mengatasnamakan, ini kesalahannya ada di sini karena di sini dipisah. Maka jawabannya paling tepat pada soal ini adalah C, yaitu mengatasnamakan. Jadi kalau digabungkan ke sini dimasukkan ke soal jadinya begini. Saat ini marak penipuan di media sosial yang mengatasnamakan undian berhadiah. Gampang sekali ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal ujian yang kedua. Rumahku di selatan jalan. Rumah dia di utara jalan. Jadi rumahku dan rumahnya titik-titik jalan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Terseberangan, B. Berseberangan, C. Penyeberangan, D. Menyeberang. Nah, ini kira-kira yang paling tepat bagaimana? Coba kalau ini A misalnya. Jadi rumahku dan rumahnya terseberangan jalan. Ini juga tidak pas ya. Kemudian berseberangan ini ya, sepertinya adalah tepat ya. Jadi rumahku dan rumahnya berseberangan jalan. Tepat kan? Kalau ini C juga kurang tepat. Maka jawaban yang tepat di sini adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah berseberangan. Jadi rumahku dan rumahnya berseberangan jalan. Jawabannya B. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Ikhwan ragu ketulusan hati Rendra dalam berteman. Kata bentukan dari kata ragu yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Diragukan, B. Ragu-ragu, C. Keraguan, dan D. Meragukan. Ragu, kalau kita ganti dengan A. Diragukan, Ikhwan diragukan, kurang pas. Kalau pakai B. Ikhwan ragu-ragu.
Kalau juga kurang pas. Kalau C, keraguan juga kurang pas. Tapi kalau D coba gini. Ikhwan meragukan ketulusan hati Rendra dalam berteman. Ini pas ini. Maka kata bentukan dari kata ragu yang tepat adalah ini, yaitu D, meragukan. Setelah kita lanjut ke soal nomor 4. Para prajurit sedang siap diri untuk mengikuti lomba terjun payung. Perbaikan kata siap untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Persiapan, B. Bersiap-siap, C. Dipersiapkan, dan D. Mempersiapkan. Ini jika pakai kata persiapan, para prajurit sedang persiapan diri, kurang enak ya, kurang pas. Tapi kalau B, para prajurit sedang bersiap-siap diri, ini juga kurang pas. Tapi kalau C, dipersiapkan, ini juga kurang pas lagi. Tapi coba kalau D, para prajurit sedang mempersiapkan diri, nah, ini sepertinya pas. Coba sih. Jadi perbaikan kata siap untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabannya D, yaitu mempersiapkan. Jadi kalimatnya para prajurit sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba terjun payung. Baiklah, kita ke nomor 5, yaitu nomor yang terakhir. Hati-hatilah bila berkata. Jangan sampai kamu singgung perasaan orang lain. Kata bentukan dari kata dasar singgung untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah A. Disinggung, B. Kesinggung, C. Tersinggung, atau D. Menyinggung. Bila kita pakai A, disinggung, ini sebenarnya juga kurang pas ya. Kalau B, kesinggung, juga tidak pas. Kalau C, tersinggung, juga kurang pas. Tapi kalau D ini menyinggung, coba kita terapkan. Hati-hatilah bila berkata, jangan sampai kamu menyinggung perasaan orang lain ya. Enak ya, berarti ini pas. Jadi untuk jawaban yang pas bisa diterapkan dalam kalimat dan dirasakan. Jadi kata bentukan dari kata dasar singgung pada kalimat tersebut ya, agar kalimatnya menjadi sempurna adalah menyinggung. Bagaimana sahabat hebat? Ternyata mudah bukan? Baiklah, jangan lupa untuk latihan soal agar kalian makin lancar dalam menganalisis soal seperti ini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar bermanfaat untuk sesama dan mendapat pahala. Saya doakan anak-anak semua sukses dalam ujian. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.